Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Azhar Muzakir Antonis dengan NIM 2021 11010774, Prodi PGSD Universitas Esa Unggul Jakarta. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan efektif. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah keterampilan dasar mengajar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ratnawati Susanto Putri, SPD, MM, MPD. Baik, materi bahasan. Ada 4 prinsip penting. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, komponen atau unsur. Dan yang keempat adalah prinsip. Yang pertama, pengertian pembelajaran efektif. Keterampilan efektif merujuk pada kemampuan guru untuk mengkomunikasikan materi secara jelas dan menarik, memotivasi siswa, dan mengelola kelas dengan baik. Artinya, kita sebagai guru, kita harus mampu menguasai materi yang akan kita bawakan kepada siswa, serta memotivasi mereka agar pembelajaran yang kita bawakan dapat dimengerti dengan mudah dan benar oleh mereka. Yang berikutnya, tujuan pembelajaran efektif. Tujuan pembelajaran efektif adalah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas hasil dalam berbagai aspek kehidupan. Ada 5 prinsip penting yang harus kita kuasai. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan waktu. Yang ketiga, mencapai tujuan dengan lebih cepat. Yang keempat, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Yang kelima, memperbaiki kolaborasi dan komunikasi. Ini adalah prinsip penting dalam tujuan pembelajaran efektif. Yang berikutnya, komponen atau unsur-unsur. Komponen atau unsur-unsur mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain untuk memastikan bahwa tugas atau kegiatan dapat diselesaikan dengan efisien dan produktif. Ada 5 prinsip penting yang harus dikuasai. Yang pertama, manajemen waktu. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, pemecahan masalah. Dan yang kelima, pemantauan atau evaluasi. Yang berikutnya adalah prinsip keterampilan efektif. Pedoman yang membantu seseorang bekerja dengan lebih efisien dan produktif. Ada 5 prinsip penting dalam prinsip keterampilan efektif yang harus dikuasai guru. Yang pertama, perencanaan dan penempatan tujuan. Yang kedua, manajemen waktu. Yang ketiga, fokus dan konsentrasi. Yang keempat, komunikasi efektif. Yang kelima, pemecahan masalah. Dan yang keenam, evaluasi dan refleksi. Berikutnya adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan pembelajaran efektif adalah kombinasi dari perencanaan yang matang, metode yang sesuai, interaksi yang mendukung, dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, proses belajar dapat menjadi lebih efisien dan memberikan hasil yang lebih baik bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas untuk belajar tentang keberagaman budaya pada hari ini. Ya adik-adik ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran,
Coba perhatikan di sisi kiri, di sisi kanan, belakang. Coba perhatikan, ada sampah tidak? Kalau ada, kita bersihkan dulu. Terus rapikan bangkunya, mejanya, agar kita rapi dalam pembelajaran. Baik adik-adik, jadi kita sebagai generasi muda warga negara Republik Indonesia, kita harus tetap rajin belajar, ya, karena kita adalah generasi yang akan menentukan tujuan atau arah kemana negara kita akan berlabuh. Jadi kita harus tetap rajin belajar, ya, kedisiplinan, menjaga kebersihan, bertanggung jawab, kreatif. Jadi kita harus tetap semangat, apalagi orang tua kita telah bersusah payah untuk menyekolahkan kita agar kita menjadi pintar, ya. Jadi kita harus tetap semangat dalam belajar. Oke? Jadi karena hari ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya. Untuk itu adik-adik semua, kita duduk berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, ya. Oke, ya. Baik. Jadi kelompoknya sudah siap. Kita berapa kelompok? 4 kelompok. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya. Kita akan mencari tahu, kita akan berdiskusi bersama untuk mencari tahu apa sih itu keberagaman budaya, ya kan?